Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nurbaida Mawarni dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sedikit materi mengenai Al-Quran dan Sunnah yang ditujukan untuk memenuhi tugas besar 1 dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dalam Islam, sumber hukum yang paling utama dan pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang sudah pasti kebenarannya, karena Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dan dijaga keutuhannya oleh Allah sampai hari akhir datang. Al-Quran dijadikan sebagai pembina manusia guna mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Selain Al-Quran, Islam juga mempunyai sumber hukum Islam yang lain. Sumber hukum itu adalah As-Sunnah. Sunnah dalam ilmu ushul fikih merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Sunnah juga berfungsi sebagai penjelas dari Al-Quran, dan juga sunnah adalah jawaban apabila kita tidak menemukan suatu kepastian dalam Al-Quran. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan pedoman hidup manusia, yang mana manusia harus berpegang teguh pada keduanya supaya selamat dunia dan akhirat. Pertama, saya akan membahas sumber hukum yang paling utama, yakni Al-Quran. Al-Quran sesuai bahasa adalah bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, pengertian Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Al-Quran digunakan dalam arti sebagai nama kitab suci yang dihimpun dalam satu mushaf dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat. Bila dilafazkan dengan menggunakan alif lam, berarti keseluruhan yang dimaksud dengan Quran, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang benar. Al-Quran adalah kitab suci yang memuat firman-firman atau wahyu Allah. Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril yang menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Proses turunnya Al-Quran berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari secara berangsur-angsur. Wahyu pertama yang turun adalah surat Al-Alaq. Ketika itu Nabi Muhammad berusia 40 tahun pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro. Adapun lokasi penurunannya dibagi menjadi 2, yaitu di Mekah dengan jumlah 86 surat yang diturunkan selama 13 tahun dan digolongkan ke dalam surat Makkiyah, serta di Madinah dengan jumlah 28 surat yang diturunkan selama 10 tahun dan digolongkan ke dalam surat Madaniyah. Al-Quran memiliki isi kandungan yang sangat penting untuk diketahui dan diamalkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari agar mendapat petunjuk di jalan yang lurus, juga dapat membantu manusia menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran diantaranya akidah akhlak, ajaran tauhid tentang kepercayaan kepada ketuhanan yang Maha Esa, berisi perintah dan larangan serta janji dan ancaman Allah, ibadah, sejarah agar umat muslim dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari umat terdahulu, berisi ilmu pengetahuan, dan memberikan petunjuk pada manusia untuk menempuh jalan yang lurus dan jalan yang diridhoi oleh Allah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sunnah Nabi. Sunnah secara etimologi adalah jalan yang ditempuh. Sedangkan secara terminologi, sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perbuatan, perkataan, atau pernyataan di dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum syariat. Sunnah berdasarkan bentuk penyampaiannya oleh Rasulullah dibagi menjadi 3 macam,
yaitu yang pertama adalah sunnah kauliyah, yaitu macam-macam sunnah yang diucapkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Sunnah kauliyah cenderung berisi tuntunan yang berkaitan dengan pembinaan hukum agama. Sunnah ini juga disebut dengan sabda Nabi yang menjadi sumber dari hadis. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal." Dan Rasulullah SAW juga bersabda, "Barang siapa yang tidak sholat karena tertidur atau karena lupa, maka hendaklah ia mengerjakan sholat itu ketika ia telah ingat." Yang kedua adalah sunnah fi'liyah, yaitu adalah sunnah yang berasal dari perbuatan Nabi Muhammad. Perbuatan ini dilihat, diketahui, dan disampaikan para sahabat kepada orang lain. Contoh sunnah fi'liyah seperti tata cara sholat, puasa, haji, sedekah, dan semacamnya. Yang ketiga sunnah takririyah, yaitu perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi Muhammad, tetapi beliau mendiamkan dan tidak menolaknya. Sikap diam ini dilakukan saat Rasul mengetahui peristiwa yang dilakukan oleh para sahabat, baik berupa ucapan, perbuatan, kejadian yang disetujui dan disaksikan secara langsung oleh Rasul maupun didengarnya. Kemudian, sunnah memiliki fungsi. Pertama adalah menjelaskan hukum yang telah dinyatakan dalam Al-Quran yang ayat-ayatnya masih bersifat umum. Fungsi kedua dari sunnah adalah memperkuat hukum yang telah dinyatakan dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah menjadi sumber hukum yang mandiri. Maksudnya, sunnah itu menetapkan suatu hukum yang belum ada ketetapannya dalam Al-Quran. Contohnya, perihal larangan mengenakan kain sutra dan cincin emas bagi laki-laki. Demikian video saya kali ini, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.